Assalamualaikum Bu Linda. Waalaikumsalam Bu Sofi. Selamat siang, apa kabarnya nih? Siang juga, alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Bu Sofi? Alhamdulillah saya baik juga Bu. Nah, sesuai dengan kesepakatan kemarin ya, hari ini kita akan berbincang-bincang nih sebelum Ibu melakukan coaching. Nah, nanti Ibu coaching sama siapa ya Bu? Sama Pak Aceh. Oh, kira-kira jam berapa? Kira-kira pukul 13.00 selepas pulang sekolah. Oh, oke. Nah, karena waktu kita tidak banyak ya Bu, langsung saja kehadiran saya di sini untuk memberi dukungan terhadap kompetensi coaching yang akan Ibu lakukan nanti. Maka dari itu, saya akan mengamati proses coaching yang akan Ibu Linda lakukan nanti bersama Pak Aceh. Nah, apakah Ibu Linda sudah siap melaksanakan coachingnya? Iya, siap. Nah, sebelum Bu Linda memulai coachingnya, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan dan nanti saya juga akan bertanya kepada Pak Aceh. Pertama-tama, saya akan menjelaskan dulu rubrik dari coaching yang akan Bu Linda lakukan nanti. Nah, jadi poin-poin yang akan saya amati dari proses coaching yang akan Bu Linda lakukan nanti yaitu saya akan melihat apakah Ibu Linda melakukan percakapan coachnya sesuai dengan alur tirta atau tidak. Nah, alur tirta itu yaitu yang pertama ada tujuannya Bu. Yang kedua ada identifikasi. Yang ketiga ada rencana aksi. Dan yang keempat adalah tanggung jawab. Nah, selanjutnya selain alur tirta, dalam coaching akan mengamati apakah melakukan percakapan coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching. Nah, adapun prinsip-prinsip coaching itu yang pertama, membentuk kemitraan dengan coach. Yang kedua, menggali potensi coach dengan proses yang kreatif. Dan yang ketiga, memaksimalkan potensinya. Nah, selain prinsip, ada juga kompetensi inti dalam coaching yang perlu diperhatikan. Di antaranya yaitu yang pertama, kehadiran penuh. Yang kedua, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dan yang ketiga, mendengarkan secara aktif. Nah, ketika Ibu Linda nanti mengajukan pertanyaan berbobot, Ibu Linda perlu mendengarkan dengan rasa. Nah, apa itu rasa? Yang pertama, receive atau menerima. Yang kedua, ask atau bertanya. Yang ketiga, summarize atau merangkum. Dan yang keempat adalah appreciate atau mengapresiasi apa yang dilakukan oleh coach. Nah, apakah sudah jelas Bu mengenai rubrik penilaiannya? Iya, jelas Bu. Oke. Selanjutnya Bu, izinkan saya untuk bertanya ya Bu. Iya. Nah, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu Linda kembangkan nanti? Kompetensi coaching yang akan saya kembangkan nanti, yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua akan mendengarkan ya dengan aktif, dan yang ketiga akan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Jadi 3 kompetensi tadi mengenai kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Betul Bu? Iya. Oke. Kira-kira dari ketiga kompetensi yang ingin Ibu Linda kembangkan nanti, bagian mana yang lebih spesifik yang ingin saya observasi Bu? Ya, mungkin pada bagian mendengarkan dengan aktif ya Bu, yang akan saya lakukan, dan insya Allah saya juga akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oh, ya jadi Ibu ingin meningkatkan yang mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu. Nah, seperti apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu Linda inginkan pada sesi coaching ini? Yang pertama mungkin saya akan menyimak ya Bu, menyimak dan akan lebih banyak mendengarkan, menggali potensi dari coach ya, serta juga saya tidak akan menjudge gitu, dan tidak akan mengasumsi dan mengasosiasi coach. Dan yang kedua, saya juga harus mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih terbuka. Jadi Ibu Linda ingin mempunyai ketercapaian pada indikator menyimak ya, lebih banyak mendengarkan, terus menggali potensi coach,
tidak menjudge dan mengajukan pertanyaan yang terbuka, betul Bu? Oke. Baik Bu, demikian percakapan sebelum Ibu melakukan coaching nanti. Nah, terima kasih ya Bu sudah menyampaikan dengan begitu rinci dan sangat jelas. Nanti setelah Bu Linda selesai melakukan coaching, kita akan bertemu kembali sejenak untuk berbincang terkait hasil proses coaching yang telah Ibu Linda lakukan. Iya, terima kasih Bu Sophie. Sama-sama Ibu, semoga coachingnya lancar ya dengan Pak Aceng. Ya, amin, amin. Assalamualaikum Bu Linda. Waalaikumsalam Pak Aceng. Nah, bagaimana kabar hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Pak Aceng juga hari ini? Alhamdulillah Bu baik. Sedang sibuk nggak Bu? Alhamdulillah sedang santai. Ada apa ya Pak Aceng? Minta waktu sebentar Bu. Sekitar 10 sampai 15 menit saja. Iya, boleh. Saya ingin diskusi dengan Ibu terkait ada apa ya permasalahan sedikit Iya. di kelas tentang di kelas saya itu anak sekarang ini ya kurang aktif di kelas itu. Untuk mencari solusi dan bagaimana caranya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Saya sudah bingung dengan beberapa cara saya sudah lakukan, ternyata masih seperti itu. Jadi Pak Aceng punya kendala ya di kelas terkait anak yang tidak aktif. Nah, apakah Pak Aceng sudah mencari akar permasalahannya? Kenapa anak tersebut tidak aktif di kelas? Apakah sudah dicari titik permasalahannya seperti apa atau bagaimana? Nah itu permasalahan yang saya lakukan, yang saya cari adalah dari beberapa aspek Bu. Ternyata pertama mungkin dari saya juga ada kekurangan mungkin dari hal menyampaikan materi mungkin. Terus ada salah satunya mungkin dari murid juga kurang fokus, entah apa yang dipikirkan. Ada juga faktor dari orang tua mungkin seperti itu di lingkungan masyarakat. Nah, dari pengamatan yang sudah Pak Aceng lakukan, berarti ada beberapa sebab ya yang menyebabkan anak tersebut kurang aktif. Kira-kira apa yang diharapkan oleh Pak Aceng setelah tadi Pak Aceng mengidentifikasi ya ada permasalahan seperti itu, udah melakukan upaya. Nah, kira-kira apa yang diharapkan ke depannya itu oleh Pak Aceng? Nah, yang diharapkan oleh saya nanti ke depannya adalah ingin setiap saya mengajar itu murid terlihat aktif dalam setiap pembelajaran dengan saya seperti itu. Iya. Tadi setelah ditemukan permasalahannya sama Pak Aceng, nah kira-kira berapa persen tuh kalau di rata-ratakan setelah tadi ditemukan permasalahannya di rating 1 sampai 10 kira-kira? Di awal sih Bu, kalau menurut saya itu masih di angka 6 sampai 7 lah. 60% atau 50% lah Bu, dilihat dari situ. 6-7% ya Pak Aceng, berarti kalau udah 7 mah udah agak lumayan ya Pak Aceng untuk permasalahannya. Nah, tadi kan Pak Aceng udah melakukan upaya ya tadi itu dengan melakukan pendekatan ke anak. Nah, itu sampai dapat rating 6-7 itu berapa lama ya waktu yang dibutuhkan oleh Pak Aceng? Nah, untuk lama mengidentifikasi masalah tadi, menyelesaikan masalah tadi, saya sampai
berbulan-bulan ya Bu. Iya. Berbulan-bulan karena dilihat dari faktor yang tadi saya temukan. Dari faktor saya ini kurang mungkin dari menjelaskan atau menggunakan media pembelajaran yang menarik mungkin. Terus dilihat dari anak, oh harus apa nih gitu ya, harus apa nih anak tersebut supaya lebih aktif, mungkin dari asesmen awal, mungkin dari bagaimana sih anak inginnya gitu, belajar dengan ketika di kelas ingin belajar seperti apa gitu ya. Terus dari faktor yang ketiga dari sisi orang tua, dilihat mata pencaharian orang tua di daerah saya ini sebagai petani. Kadang-kadang kan murid ketika mau berangkat sekolah pun orang tua sudah tidak ada. Nah setelah pulangnya pun, anak pulang ke rumah pun ibu dan bapaknya belum pulang nih ke sekolah, belum pulang ke rumah juga. Nah jadi anak kurang perhatian, kurang diperhatikan dalam segi akademiknya. Kalau dari segi mungkin perhatian di rumah ya seperti makan, seperti jajan-jajan pasti diperhatikan, tapi untuk akademisnya kurang diperhatikan seperti itu. Jadi kurang motivasi dari orang tua supaya anaknya rajin untuk belajar gitu, aktif untuk mengikuti pembelajaran di sekolah ya. Kira-kira setelah tadi ada koordinasi ya sama orang tua, udah ada pendekatan, kira-kira siapa yang bisa membantu gitu Pak Aceng supaya lebih anak lebih aktif lagi? Adakah yang bisa membantu Pak Aceng gitu untuk melaksanakan program yang sudah Pak Aceng rencanakan itu? Selain untuk mengingatkan saya tentang program-program yang saya rencanakan tadi, yang pertama adalah dari segi mungkin karena memakan waktu banyak, terutama adalah keluarga yang akan membantu saya, dan paling utama yang ketika kita pembelajaran di sekolah ada rekan sejawat, rekan guru yang bisa saya komitmen atau diajak bekerja sama untuk supaya program-program saya tercapai. Bagus ya Pak Aceng, saya sangat memberikan acungan jempol lah untuk Pak Aceng udah melakukan berbagai upaya ya supaya anak didiknya aktif di sekolah. Saya sangat mengapresiasi sekali terhadap apa yang Pak Aceng lakukan di kelas. Nah, kira-kira bagaimana nih perasaan Pak Aceng setelah melakukan hal-hal tersebut? Nah, perasaan saya Bu, setelah saya berbincang dengan Ibu, setelah curhat ya Bu ya, curhat dengan Ibu tentang masalah di sekolah, saya merasa rasa plong gitu ya. Permasalahan saya sudah terselesaikan nih. Permasalahan saya di kelas, terutama murid yang kurang aktif, Ibu sudah memberikan terus langsung, karena untuk saya ini permasalahan yang saya masalahkan sekarang ini mungkin sudah tercapai lah, sudah plong lah untuk dilaksanakan di kelas dengan solusi-solusi yang saya juga yang Ibu tadi katakan seperti itu. Iya Pak Aceng, bagus sekali ya. Semoga program-program Pak Aceng yang sudah direncanakan bisa berjalan dengan sukses. Anak didiknya hasil belajarnya bagus, aktif dalam pembelajaran. Iya. Ya, ada lagi yang mau kita obrolkan atau cukup sampai di sini? Cukup Bu. Terima kasih atas waktunya sudah mendengarkan permasalahan saya. Iya, sama-sama Pak Aceng ya. Semoga kita semua diberi kelancaran dalam membimbing anak-anak kita. Amin.
Assalamualaikum Bu Linda. Waalaikumsalam, Bu Sofi. Nah, selamat sore, apa kabarnya? Sore juga, alhamdulillah baik. Gimana kabar Bu Sofi? Alhamdulillah baik juga. Nah, alhamdulillah ya kita bisa bertemu kembali ya Bu. Nah, tadi Ibu kan sudah melakukan coaching ini dengan Pak Aceng. Wah, saya lihat sangat menarik sekali. Diskusinya terjalin dengan efektif ya Bu. Nah, bagaimana sih perasaan Ibu setelah tadi coaching dengan Pak Aceng? Setelah tadi saya melakukan coaching dengan Pak Aceng, perasaan saya sangat senang sekali ya Bu Sofi, di mana di sana saya sudah melakukan coaching ya dengan baik dengan Pak Aceng, dan saya merasa kompetensi yang ingin saya sampaikan tadi itu sudah tercapai. Nah, baik Bu. Nah, jika kita merujuk kepada indikator ketercapaian yang ingin Ibu Linda capai nih, atau yang Ibu ingin kembangkan tadi dari proses coaching dengan Pak Aceng, kira-kira apa saja yang sudah Ibu Linda lakukan dari proses coaching tadi, Bu? Alhamdulillah ya, tadi saya sudah mampu melakukan coaching dengan baik, yaitu dengan cara fokus ya terhadap coaching ya, dimana saya juga tadi berusaha menjadi pendengar yang aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot terhadap coaching dengan menerapkan alur tirta. Nah, Bu, sekarang izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan tadi saya ya. Nah, tadi Ibu sudah melakukan percakapan dengan Pak Aceng itu menggunakan alur tirta ya, Bu. Nah, Ibu sudah menanyakan tujuan kepada Pak Aceng. Selanjutnya Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan dalam mengidentifikasi masalah dan sudah ada rencana aksi serta tanggung jawab yang digali oleh Ibu kepada Pak Aceng. Nah, selanjutnya Ibu juga telah menerapkan prinsip-prinsip coaching, Bu, di mana Ibu telah membentuk kemitraan dengan Pak Aceng. Selanjutnya Ibu telah menggali potensi dari Pak Aceng dengan proses yang kreatif. Dan Ibu sudah memaksimalkan potensinya dengan tadi menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, adapun kompetensinya tadi Ibu sudah dapat menerapkannya, Bu. Yakni Ibu tadi sudah ada dalam kehadiran penuh, ya, sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan secara aktif dengan rasa, Bu. Tadi Ibu sudah menerima informasi dari Pak Aceng mengenai permasalahannya apa. Ibu sudah bertanya permasalahan yang dimiliki oleh Pak Aceng. Ibu sudah merangkum jawaban-jawaban dari Pak Aceng dan Ibu pun sudah mengapresiasi apa yang dilakukan dan apa strategi-strategi yang akan dibuat oleh Pak Aceng gitu, Bu. Nah, selanjutnya, Bu. Kira-kira, Bu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berikutnya? Kompetensi yang ingin saya kembangkan berikutnya yaitu saya ingin melakukan coaching lebih baik lagi, tentunya dengan menerapkan alur tirta. Juga saya juga akan menerapkan prinsip-prinsip coaching dalam pelaksanaan kegiatan coaching nanti. Nah, saya juga akan melakukan kehadiran penuh. Di samping itu juga akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi terhadap coaching dan juga akan menjadi pendengar yang aktif dengan rasa. Ya, bagus sekali, Bu. Nah, Bu, kira-kira ada hal lain tidak yang ingin disampaikan khususnya terkait kegiatan kita hari ini? Terkait kegiatan kita hari ini ya, alhamdulillah kegiatan hari ini berjalan dengan baik ya Bu Sofi. Mungkin untuk kedepannya saya harus lebih menggali potensi saya untuk dalam kegiatan coaching itu untuk lebih bisa mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot lagi, bisa menjadi pendengar yang baik lagi dengan rasa. Mungkin itu Bu Sofi. Nah, oke. Terima kasih, Bu. Nah, semoga dengan Ibu terus melatih kemampuan Ibu sebagai coaching, Ibu dapat meningkatkan kemampuannya lebih baik lagi. Nah, oke, terima kasih, Bu, atas sudah melibatkan saya dalam mendukung Ibu tadi dalam proses
coaching bersama Pak Aceng. Sama-sama Ustafi, terima kasih juga atas waktunya. Sama-sama Ibu.